Di sudut kawasan elit yang sepi, sebuah rumah mewah milik Ariel Noah berdiri sunyi, menyimpan kisah lalu. Dulu, setiap malam adalah perayaan. Suara tawa dan musik mengisi setiap sudut gedung megah ini. Namun, semuanya berubah perlahan. Sang pemilik semakin jarang terlihat dan keheningan mulai merajut. Rumput liar tumbuh subur, cat mulai mengelupas, dan hanya bisikan angin yang menemani malam yang sepi. Ini hanya bangunan besar ini yang berdiri diam, menunggu kisahnya yang baru dimulai. Konon, pada waktu tertentu, lampu di lantai atas kadang terlihat menyala sendiri. Sebagian warga menganggap itu hanya pantulan cahaya jalan, tetapi cerita misterius terlanjur menyebar. Banyak orang penasaran dengan kondisi rumah mewah yang dulunya begitu hidup tersebut. Kini rumah itu menjadi simbol kejayaan masa lalu. Suasana kosongnya tetap memunculkan rasa misterius bagi siapapun. Disclaimer, cerita ini bersifat narasi hiburan dan tidak berdasarkan fakta yang terverifikasi. Malam itu, hujan menyelimuti rumah kosong milik Ariel Noah. Sebuah tempat yang menyimpan lebih banyak misteri dari yang pernah mereka dengar. Lebih besar dari foto di internet. Coba bayangin apa yang ada di dalam. Pernah ada yang tinggal di sini kan? Rasanya aneh banget. Teras, sebuah kursi kayu tua masih berdiri kokoh, seolah menunggu seseorang yang tak pernah datang. Ketika Reno menyalakan senter ke arah jendela, ia tiba-tiba terdiam. Ada bayangan seseorang berdiri di balik tirai tipis. Tenang bro, mungkin cuma efek cahaya aja. Namun beberapa detik kemudian, lampu di lantai atas menyala sendiri satu persatu. Padahal aliran listrik sudah diputus sejak lama. Dengan jantung berdebar kencang, Reno memberanikan diri masuk. Di ruang tengah, sebuah piano besar tampak penuh sarang laba-laba. Lalu tiba-tiba, suara dentingan piano terdengar pelan dari arah ruangan gelap. Dan ketika kamera diarahkan ke sana, terlihat satu touch bergerak sendiri, tanpa ada siapapun di sana. Semuanya tiba-tiba hening setelah dentingan piano itu berhenti. Kami semua membeku, menahan napas. Dengan hati-hati, aku mendekati piano tua itu. Setiap langkah kami membuat debu berterbangan. Bisik gemetar, kayaknya ada orang di atas. Meski ketakutan, rasa penasaran mendorong kami naik ke lantai 2. Di sepanjang lorong, semua pintu tertutup, kecuali satu. Dan dari dalamnya ada cahaya. Reno perlahan mendekati kamar itu sambil mengarahkan kamera ke depan. Saat pintu didorong pelan, mereka terkejut. Ruangan ini masih tampak rapi dibanding ruangan lain. Di atas meja, ada foto lama yang dipenuhi debu. Foto itu memperlihatkan rumah yang ramai bertahun-tahun lalu. Tapi, ada satu sosok misterius di belakang dengan wajah yang tidak jelas. Teman Reno mulai merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, kamera mereka mengalami gangguan. Layar berkedip sendiri dan suara desisan aneh terdengar. Dan saat Reno mencoba memperbaikinya, muncul sesosok bayangan hitam melintas cepat di belakang mereka. Ketiganya langsung menoleh. Namun lorong itu kembali kosong dan gelap gulita. Reno mulai panik. Kamera yang ia pegang terus mengeluarkan suara desisan aneh. Lorong itu terasa semakin dingin. Tiba-tiba, suara langkah kaki pelan terdengar dari ujung lorong. Makin mendekat, mereka menyorotkan senter, tetapi tidak ada siapapun. Anehnya, langkah kaki itu tetap terdengar jelas. Tiba-tiba, lampu kamar di belakang mereka mati. Gelap total. Reno spontan menyalakan mode malam di kameranya. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai salah satu temannya menjerit. Astaga, ada di sana. Di layar kamera ada yang berdiri di ujung lorong. Tapi saat aku lihat langsung, kosong. Dia datang mendekat tanpa suara. Wajahnya gelap. Di balik bingkai yang pecah, sebuah peringatan. Lalu suara piano itu kembali, memainkan melodi di rumah yang seharusnya kosong. Di malam yang sunyi, sebuah melodi piano dari lantai bawah terdengar semakin jelas. Tak ada yang berani bergerak. Namun, rasa penasaran akhirnya mengalahkan ketakutan mereka. Setiap pijakan tangga berbunyi keras di tengah kesunyian yang mencekam.
Saat sampai di ruang utama, mereka melihat sesuatu yang membuat tubuh mereka membeku. Piano tua itu terbuka sendiri, dan kursinya bergerak perlahan, seolah baru saja diduduki. Kita pikir ini cuma rumah kosong biasa, tapi kamera saya melihat sesuatu yang lain. Lari! Di balik mereka, puluhan bayangan berdiri diam. Semua memandang tanpa bergerak. Dan di tengahnya, satu sosok tinggi berpakaian hitam perlahan mengangkat tangannya. Tidak bisa ini benar. Tiap langkahnya membuat lampu berkedip semakin cepat. Rumah itu menjadi perangkap hidup. Mereka lari tanpa menoleh. Tapi suara piano samar dari dalam rumah masih mengikutinya. Saat hampir mencapai pagar, kamera Reno tiba-tiba mati total. Namun sebelum layar benar-benar gelap, muncul satu rekaman singkat terakhir. Di belakang Reno tampak sosok hitam tinggi yang mengikutinya. Keesokan paginya, mereka kembali untuk memastikan apa yang terjadi. Namun, semua terlihat normal. Terlalu normal. Rumah itu memang sudah lama ditinggalkan. Banyak yang pernah masuk karena penasaran. Namun, hampir semuanya mengalami kejadian aneh. Jejak langkah tidak ada, bukti tidak ada, hanya pertanyaan yang tak terjawab. Sejak malam itu, aku memutuskan menyimpan rekamanku dan tidak pernah kembali lagi ke rumah itu. Namun, ada satu hal yang membuatku terus dihantui. Setiap tepat pukul tengah malam, televisi ini menyala sendiri. Dan di sela suara desisan itu, terdengar samar alunan piano dari rumah kosong yang pernah kutaungi.